kalau kita sekarang berbicara tentang kualitas Salahuddin Al-Ayyubi ibadahnya, itu sepertinya kalau misalnya kita sekarang sholat lima waktu plus mungkin rawatib atau sunnah itu suatu hal yang biasa. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau tidak pernah tertinggal rawatib, beliau tidak pernah, otomatis wajibnya pun tidak pernah terlewat, tahajudnya pun dia tidak pernah lewat, bahkan sampai ketika beliau meninggalkan rawatib itu ketika beliau pingsan. Ketika beliau sadar, beliau melakukan kembali wajib plus sunnahnya, bahkan masjidnya itu dipindahkan ke rumahnya, saking beliau tidak mau terlewat untuk di masjid. Hari ini yang penuh di masjid bapak-bapak, kakek-kakek atau anak muda? Kakek-kakek. Yang itu sangat mudah banget marahin anak kecil. Anak kecil akhirnya kapok gak mau ke masjid karena apa? Dimarahin. Berisik, lari-lari. Ketika sujud itu kan sambil mukul, sambil tendang. Hari ini teman-teman begitu luar biasa banget kualitas anak muda sekarang. Jauh nggak dengan kualitas Salahuddin? Jauh. Tapi apakah itu menjadi sebuah hal yang kita berpikir bahwa itu hal yang sulit untuk kita gapai? Mungkin nggak kita jadi Salahuddin Al-Ayyubi? Mungkin nggak? Mungkin. Kita mungkin berpikir mungkin, tapi dengan nada pesimis. Dengan nada mungkin nggak ya? Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan Baitul Maqdis hari ini teman-teman. Baitul Maqdis di Palestina sana sudah genap sudah ganjil, bahkan genap itu 27.000 dari tanggal 7 Oktober sampai sekarang 27.000 jenazah yang sudah syahid di Palestina. Sorry, aku pengen negasin 27.000 itu adalah bukan angka biasa, tapi itulah manusia. Kalau ada sebuah stadion yang kapasitasnya 30.000, didatangkan jenazah 27.000, itu penuh stadion dengan mayat-mayat hari ini. Dan hari ini aku pengen nanya, umat muslim banyak atau enggak? Banyak. Orang Islam banyak apa enggak? Banyak. Islam KTP lebih banyak, benar? Betul. Orang sekarang mereka identitasnya muslim, identitasnya Islam. Tapi ketika warga Palestina mengatakan kaum muslimin pada kemana? Orang-orang Islam pada kemana? Realita yang begitu pahit adalah karena kita hari ini anak mudanya. Contoh, kita sekarang nggak bisa apa-apa, kecuali teman-teman mungkin buka Instagram, lihat postingan Palestina, lihat orang-orang yang dibunuh, anak kecil itu darahnya kemana-mana, kepalanya itu mungkin hilang, tangannya itu mungkin lepas dan sebagainya. Kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa lihat di postingan, kita mungkin bisa repost di story kita, tapi kita nggak bisa apa-apa. Itu jadi masalah apa enggak? Masalah. Maka ketika sekarang teman-teman mungkin ketika mendengar cerita Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mendengar Muhammad Al-Fatih, mungkin itu sesuatu yang jauh banget dari kehidupan kita. Mungkin itu kerasa tinggi banget, kita ngerasa nggak bisa. Tapi yang teman-teman harus tahu, Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya itu nggak sehebat itu, karena beliau melanjutkan perjuangan dari orang tuanya dan juga dari role modelnya. Siapa idola Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa idolanya? Nuruddin Zanki. Beliau memiliki idola. Kalau teman-teman sekarang pengen punya kualitas, tentukan siapa idola kalian. Begitu pahitnya fakta hari ini, idola kita hari ini banyaknya kepada apa? Artis Korea. Ke Jongkok ya, Jongkok apa Jongkok? Ke Jongkok gitu. Bisa. Nah, bisa gitu. Barangkali temen-temen yang suka buka HP ada fansnya Cipung sama Abe. Nah, mungkin yang pesantren siapa itu ya. Nah, tapi teman-teman hari ini, pertama, kalau teman-teman pengen punya kualitas, tentuin dulu idola kalian siapa. Kalian pengen kayak siapa? Kalian di masa depan pengen kayak siapa? Karena apa? Karena idola itu akan menjadikan diri kita selalu terpacu bahkan termotivasi. Hari ini teman-teman, fakta begitu pahit adalah anak muda sekarang, remaja-remaja itu sibuk dengan kehidupan yang malah menjauhkan mereka dari identitas sebagai seorang muslim. Mereka lebih bangga ketika menggunakan fashion yang itu membuka aurat. Hari ini kalau ada yang perempuan misalkan itu menggunakan pakaian syar'i, ada di luar sana mengatakan, oh masya Allah, sekarang ketika hijrah tuh, oh jadi ustazah ya. Oh sekarang pakaiannya udah kayak ibu-ibu ya, udah kayak ninja mungkin. Mungkin orang-orang mengatakan seperti itu. Hari ini buat teman-teman yang memilih untuk taat, ngerasa nggak? Ngerasa ngelawan arus, bener nggak? Nggak pacaran disebut aneh apa enggak? Aneh. Sampai temanku itu pernah dikatain, bro, lu pacaran nggak? Enggak. Oh lu homo ya? Dibilang kayak gitu. Kira-kira hari ini pacaran dianggap lumrah? Hal yang biasa? Biasa. Nggak punya pacar dianggap gak laku, nggak punya pacar dianggap homo. Serba salah teman-teman. Kita bahkan hari ini yang taat sama Allah ngerasa ragu untuk taat, ngerasa malu untuk ngajak sholat.
ngerasa malu untuk jalan ke masjid. Karena apa? Karena ternyata gambaran-gambaran sejarah kaum muslimin itu dijauhkan dari kehidupan kita. Karena kalau tadi dari Kang Fajar yang suka Attack on Titan, yang suka One Piece mungkin, yang suka Naruto mungkin, itu semua cerita fantasi, itu palsu. Tapi kalau teman-teman lebih tahu sejarah, ini PR juga, ketahui dulu bagaimana kerennya kehidupan nyata Salahuddin Al-Ayyubi, kerennya Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, kerennya juga mungkin Khalid bin Walid, kerennya mungkin para sahabat. Dan teman-teman harus tahu, umat muslim sekarang itu tertindas, dan orang Islam sekarang itu semakin dijauhkan dari agamanya sendiri. Akhirnya teman-teman, sekarang kalau misalnya buat teman yang pesantren barangkali nggak tahu faktanya, jadi sekarang ada di Bogor itu namanya tuh Cafe Bajawa. Di kafe itu perempuan-perempuan yang menggunakan kerudung, tapi mereka joget-joget seperti di bar-bar, seperti di diskotik. Itu masalah apa enggak? Tapi mereka dengan bangga, mereka dengan asik, dan mereka bilang untuk orang yang enggak ikutan acara itu disebut orang yang enggak ikutan tren, jadul, enggak asik. Lu sekarang hijrah, ngomongin Allah dan Rasulnya. Apa lu ngomong tuh? Coba bahas logika dong. Ketika ngomong tuh jangan hadis mulu, jangan Quran mulu. Kita sekarang coba open minded. Kita sekarang coba menggunakan logika kita. Begitu mulai patah hari ini, tapi teman-teman semua ingat, aku pengen bilang, ketika sekarang teman-teman ketemu Ustaz Ahmad, ketemu Kang Fajar juga, ingat teman-teman, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sebuah harapan buat teman mulai hari ini untuk mengubah visi hidupnya. Kalau teman-teman berpikir hidup ketika sekolah di SD, SMP, di SMA mungkin berpikir kayaknya SMA, kehidupan SMA itu seru. Di SMA itu kita bisa kerja kelompok di kafe. Ketika SMA kita bakal kuliah, masuk ke perguruan tinggi yang kita dambakan, mungkin ke UI, ke ITB, ke UGM. Ketika di kuliah kita mungkin bisa bebas, kita nongkrong, kita asik-asikan. Nah mungkin sekarang teman-teman yang kuliah kira-kira di kampusnya itu gimana, pergaulannya aman atau enggak? Teman-temanku yang dulunya mondok, teman-temanku yang dulunya di SMP, IT, SD, IT itu kaget ketika masuk kampus. Anak kuliah sekarang itu untuk healingnya, mungkin ya bahas sekarang ya, untuk hiburannya, untuk liburannya. Sanmori mungkin iya, motor-motornya ke Lembang jauh tega. Ke Lembang. Juga terus juga mereka untuk menghilangkan stres dengan skripsinya, dengan tugasnya, mereka apa? Mungkin minum-minuman. Mereka check in di hotel. Mereka untuk menjalankan pesanan kayak gitu. Tapi pertanyaannya teman-teman, kira-kira jauh nggak kualitas Salahuddin Al-Ayyubi dengan kualitas zaman sekarang? Jauh. Pertanyaannya, aku pernah nanya kepada guruku, Ustaz, kira-kira bisa enggak anak muda sekarang itu memiliki kualitas seperti anak muda bahkan para sahabat ketika di zaman Rasulullah? Dan jawaban guruku, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Aku coba mungkin kenapa ya? Ustaz bilang nggak bisa. Dan Ustaz bilang karena para sahabat itu dibina langsung oleh Rasulullah. Para sahabat bertemu dengan Rasulullah. Para sahabat itu belajar sama Rasulullah, talaki dengan Rasulullah. Kita hari ini pernah ketemu Rasulullah? Pernah bermimpi dengan Rasulullah? Pernah ngobrol sama beliau? Pernah belajar dengan beliau? Tapi begitu istimewa, Rasulullah merindukan umatnya. Yang orang itu belum pernah ketemu Rasul, orang itu belum pernah ngobrol sama Rasul, orang itu belum pernah peluk sama Rasul, tapi orang itu beriman kepada Rasulullah. Siapa itu? Insya Allah kita. Dan kita adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Orang Palestina saat itu berharap besar kepada orang Indonesia, teman-teman. Kita hari ini mungkin baru bisa boikot ya. Kita hari ini mungkin baru bisa share-share doang. Tapi semoga teman-teman, kalau misalnya kita mau belajar lebih lagi, teman-teman cari gurunya, teman-teman mau belajar, mau ngaji mudakwah, semoga kita ada generasi yang bisa melakukan Baitul Maqdis. Semoga kita menjadi generasi yang bisa membebaskan saudara kita di Palestina sana. Ingat teman-teman, mungkin orang Palestina kalau misalnya dengan logika kita, bisa nggak orang Palestina keluar aja dari negara mereka, bisa nggak? Bisa. Tinggal keluar aja udah beres. Tapi Palestina itu menjaga Baitul Maqdis, menjaga kesucian. Dan teman-teman harus tahu kenapa sih Baitul Maqdis itu sangat penting. Kang Sar punya guru dari Mesir, beliau itu namanya Syekh Nasruddin. Beliau itu bilang, darah yang jatuh, darah yang terbunuh di Palestina sana, satu darah, satu jiwa yang terbunuh
tanpa dosa, satu darah yang terbunuh di Palestina sana, itu satu darahnya itu lebih berharga daripada Ka'bah dihancurkan. Dan hari ini bukan satu darah lagi, hari ini 27.000 nyawa. Dan aku disekalian lagi, itu bukan angka, tapi itu manusia. 75%-nya adalah anak-anak dan juga wanita. Dan teman-teman sekarang, kalian hari ini ngerasa gak sih? Kok kita tahu akan kondisi tapi kita nggak bisa apa-apa, bener nggak? Kita tahu ilmunya, kita tahu sejarahnya, tapi kita nggak bisa apa-apa. Nah, maka PR-nya adalah kita harus tahu sebenarnya Islam tuh bisa nggak sih untuk membebaskan seperti itu? Islam tuh ada jihadnya atau enggak? Nah, teman-teman, ada satu ujian yang membuat kita itu lalai. Apa itu? Ujian kenyamanan dalam hidup. Hari ini, scrolling TikTok sama baca Quran, lebih enak mana? Mungkin ya teman-teman yang suka ini ya, suka edit-edit di CapCut, jedut-jedut gitu kan di TikTok dengan sound-sound yang begitu menarik ya. Itu mungkin lebih seru, lebih nyaman, lebih enak. Tapi teman-teman terkadang kenyamanan itu bisa jadi ujian. Benar tadi ini juga, ketika para pejuang Islam itu dapat kenyamanan dan kegemilangan, akhirnya mereka itu malas untuk jihad. Hari ini teman-teman, begitu fakta, begitu pahit juga. Benar nggak? Kalau bisa kita berbicara tentang Islam dan jihad, ngerasanya takut nggak sih? Takut. Ada yang rasa takut. Kok Islam itu begitu kejam ya? Orang yang mencuri dipotong tangan, teman-teman. Kejam nggak? Kejam itu. Islam tuh nih nggak berperi kemanusiaan. Takut banget loh, orang yang berzina itu nanti kepalanya itu dirazam. Orang yang melakukan LGBT itu naik ke gunung terus dilempar di atas gunung. Itu kan merupakan sebuah hal yang takut, sebuah hal yang mungkin kejam. Tapi itu muncul dari orang-orang yang nggak paham sebenarnya Islam itu mengatur bahkan memberikan pandangan hidup itu seperti apa. Maka kalau teman-teman sekarang pengen tahu kemuliaan Islam, pelajari Islam dari akar hingga daunnya, dari akar hingga pucuknya, biar teman-teman tahu umat Islam hari ini itu sebenarnya luar biasa. Tapi karena mereka tidak mau untuk menjalani hidupnya dengan aturan Islam ini. Maka Kang Sahar pengen ngajak teman-teman untuk apa? Yuk, mau nggak teman-teman seminggu sekali aja untuk menyempatkan diri untuk belajar Islam dengan guru-guru kita. Karena kamu kalau misalnya lihat polanya, Muhammad Al-Fatih punya guru? Punya. Siapa namanya? Al-Samsudin. Sama? Al-Samsudin. Sama? Ada dua kan? Ahmad Al-Qurani. Betul, ada dua. Nanti ada Ustaz Ahmad ya. Nanti beliau bisa belajar sama dia. Ada Kang Fajar juga. Saudin Alawi punya guru? Punya. Punya. Role model punya? Punya. Ali bin Abi Thalib punya guru? Punya. Umar bin Khattab punya guru? Punya. Orang-orang hebat itu nggak akan pernah terlepas dari kehebatan para gurunya. Maka kalau teman-teman barangkali hari ini punya banyak masalah, tapi ngerasa bingung pengen curhat ke siapa, ngerasa bingung pengen tanya kepada siapa, carilah guru biar teman-teman ketika ada masalah hari ini, kalian punya tempat bertanya, kalian punya tempat untuk nyari solusi. Karena anak muda hari ini, gini, anak muda hari itu butuh tempat curhat, bener nggak? Kita dilematis banget, nggak punya pacar, cerita ke siapa? Orang yang punya pacar itu bisa sleep call, bro. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Jangan lupa sholat ya, jangan lupa makan ya. Ini fun fact, teman-teman, nggak ada manusia yang lupa makan, nggak ada. Orang ingetin makan itu modus. Pernah nggak teman dengar kabar berita? Pemirsa, seorang remaja mati karena lupa diingetin makan. Nggak ada. Nah, maka sebenarnya kalau teman-teman biar istiqomah dalam kebaikan ini, pertama, mau untuk dekat sama guru-guru kita. Kalau teman-teman ngerasa bingung, Kak, aku pengen punya guru tapi ngerasa bingung, tanyalah mungkin. Teman-teman boleh chat aku nih atau di DM. Nanti mungkin aku rekomendasikan kayak gitu. Karena apa, teman-teman? Guru itu bisa membentuk karakter kita. Maka kalau teman-teman biar istiqomah ketika futur itu bisa naik lagi semangatnya, teman-teman seminggu sekalipun haruslah bertemu dengan guru kita. Biar apa? Biar motivasi kita terus terus menaik kayak gitu. Karena apa? Karena teman-teman, ini sebuah janji lagi. Sekarang kita di akhir zaman, betul apa enggak? Iya, betul. Janji Allah, Islam itu akan kembali tegak. Islam itu akan kembali menang. Islam itu akan kembali dalam keadaan kafah. Pertanyaannya, sebenarnya janji Allah itu pasti. Islam itu akan kembali. Pertanyaannya, kita itu berada pada barisannya apa enggak? Kita berada pada pembebasnya apa enggak? Maka mulai hari ini, teman aku pengen bilang, ketika pun masa muda teman-teman sekarang ngerasa
untuk taat itu susah, tapi tetap jaga ketaatannya. Meskipun susah nggak apa-apa. Yang perempuan jaga orang, yang laki-laki berusaha untuk menjadi seorang imam di masa depan. Karena apa? Karena teman-teman ingat, memang nggak mudah untuk istiqomah, tapi kita bisa berusaha dengan apa yang kita bisa. Wajibnya dijaga, sunnahnya ditambah. Belajar Islam biar kita tahu ke depannya kita akan melakukan apa. Karena ini teman-teman, saudara di Palestina sana menunggu kita yang bisa nolongin mereka. Saudara kita di Palestina menunggu kita Baitul Maqdis itu bisa kembali bebas. Maka ketika sekarang teman-teman, ketika masa depan tadi, ketika melihat visinya Saudara Ayyub dengan istrinya pengen membebaskan Baitul Maqdis, kita siapa? Yang kita malah mengambil jalur pacaran. Kita malah mengambil sesuatu yang niatnya baik tapi dengan cara yang salah. Maka ketika menjadi umur fisabilillah, banggalah dengan hal itu. Tahan dulu, sabar dulu, mungkin 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena apa? Kadang-kadang teman-teman, kita sekarang itu harus memiliki visi yang besar. Karena kalau teman-teman sekarang cuma mikirin diri sendiri, teman-teman akan selalu merasa masalah itu banyak banget. Tapi kalau kita mikirin umat, masalah itu rasanya sedikit, beban itu sedikit, tapi masalah umat itu begitu luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bangun di pagi hari dan dia tidak memikirkan urusan umatku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Oke, maka mulai hari ini, ketika sekarang teman sudah berhijrah, udah dekat sama Quran, mulailah untuk belajar Islam, biar teman-teman tahu ke depannya akan apa, dan ketika sudah paham akan itu, berdakwahlah. Mintalah pendapat kepada guru kita. Mintalah pendapat bahwa, Ustaz, aku jagonya di bidang apa ya ketika dakwah? Ustaz, aku tuh punya skill di bidang apa ketika dakwah? Karena apa teman-teman? Karena aku pengen bilang, kalian itu adalah generasi yang bisa berdakwah. Karena apa? Karena ini ada satu rumus yang luar biasa. Kita nggak bisa sehusyuk sholatnya Nabi Muhammad. Kita nggak bisa sebanyak sedekahnya Nabi Muhammad. Kita nggak bisa sekeren ibadahnya Nabi Muhammad. Tapi satu hal yang kita bisa sama dengan dia apa itu? Kita bisa sama dakwahnya seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka kalau teman-teman ngerasa ekspektasinya terlalu jauh kepada Salahuddin, tapi teman-teman bisa berusaha menjadi generasi muslim terbaik ketika di akhir zaman begitu sulit untuk taat. Taat memang nggak gampang, taat memang sulit, tapi istiqomah itu hadiahnya surga. Maka dua motivasi yang selalu aku tumbuhkan dalam hati aku adalah ketika capek, ketika Allah dakwah, ketika malas belajar, aku tumbuhkan bahwa pokoknya terusin aja, semangat terus. Karena apa? Karena aku akan bertemu dengan Allah dan aku akan bertemu dengan Rasulullah. Maka yang aku lakukan adalah hidupku untuk dakwah, hidupku untuk agama ini. Mungkin itu kan. Oke, luar biasa. Takbir. Allah. Baik, masya Allah Kang Har. Tadi ya Ustaz ini usianya muda, tapi tadi wawasannya luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Kang, tadi kalau bisa disimpulkan ya, kalau kita ingin sejajar dengan Salahuddin, ingin seperti Salahuddin itu sulit. Tapi setidaknya, berarti yang dilakukan Salahuddin kita bisa ikutin, ya kan? Kayak tadi itu yang pertama tadi itu saya nyatet bahwa kalau kita ingin seperti Salahuddin Ayyubi, kita harus ngikutin jejaknya. Di antaranya adalah beliau punya tokoh idola ya kan? Punya seseorang yang diidolakan. Nah hari ini berarti kita pun sama ya. Berarti hari ini pun kita sama harus punya sosok idola yang jadi apa tadi role model ya. Oke, luar biasa kan. Nah itu saya juga sempat baca ya. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi itu selain juga seorang ksatria, seorang pemimpin, seorang qadhi, seorang penguasa, juga Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang ulama. Ya. Jadi seorang ulama. Jadi kalau tidak salah itu saya pernah baca Salahuddin Al-Ayyubi itu khatam atau berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz itu di usia 10 tahun. Masya Allah ya. Siapa yang usia 10 tahun?